Selamat siang Pak. Siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Maaf nih saya mengganggu waktu Bapak pada siang hari ini. Tidak masalah. Ini saya perkenalkan diri, saya Darmes. Ini saya dapat tugas, saya untuk guru penggerak. Saya calon guru penggerak angkatan 11 di sini. Jadi di sini ya kedatangan saya hari ini ingin mewawancarai Bapak itu terkait dengan tugas saya yaitu modul 3.1, itu tugas demonstrasi kontekstual, itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini saya akan mewawancarai Bapak Asau ya, selaku kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Opo. Benar. Di sini nanti saya akan mengajukan berbagai pertanyaan di sini. Di sini saya mohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, ya, serta pengalaman-pengalaman Bapak di sini. Ya. Baik, kita nanti begini Bu, kalau untuk jawaban artinya semampu dan sebisa saya, sesuai dengan pengalaman yang saya alami di sekolah. Ya. Bisa kita mulai Pak? Boleh, silakan. Di sini ya selama ini kan Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah ya. Di sini kan kita tahu tiap sekolah itu pasti ada namanya kasus dilema etika ya. Iya. Nah, di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kalau masalah kasus dilema etika atau bujukan moral itu adalah, kalau bujukan moral setahu saya itu adalah lebih kepada kasus benar sama benar kalau kita secara sekilas. Nah, kalau dia yang kedua, bujukan moral itu lebih ke salah benar gitu ya. Nah, kalau cara mengidentifikasi, kalau saya pribadi di dalam instansi sekolah yang saya pimpin, otomatis yang pertama saya akan mencari tahu dulu apakah masalah yang dihadapi atau yang sedang terjadi itu benar adanya, dengan cara saya menanyakan kepada rekan guru atau peserta didik yang mengalami atau sebagainya, yang ketika saat itu mengalami masalah. Nah, seperti itu yang pertama, saya akan mengumpulkan dulu data-data. Nah, setelah itu baru saya melakukan lebih kepada diskusi bersama Dewan Guru untuk cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut sebelum mengambil suatu keputusan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Jadi di sini lebih mencari tahu dulu, diskusi dengan rekan guru, sama yang peserta didik tadi ya. Iya, supaya kita tahu benar tidak masalah itu terjadi. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau kita dalam usaha seperti itu kadang-kadang kita susah juga untuk mengambil kesimpulan kalau kita lihat sama-sama benar kan ya. Intinya. Tapi kalau saya pribadi di lapangan, di instansi saya lebih kepada diskusi bersama rekan Dewan Guru, supaya jangan sampai nanti di dalam mengambil keputusan atau kesimpulan akhirnya saya keliru. Nah, lebih kepada kerjasama bersama Dewan Guru, seperti itulah kira-kira yang akan saya lakukan. Pengambilan keputusan bersama ya, mana yang ibaratnya yang terbaik, karena kalau kita mencari masalah yang sama-sama benar, kita harus seteliti mungkin, seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah, ya tadi yang pertama
langkah yang saya lakukan adalah langkah-langkah prosedur seperti apa ya guys. Yang biasa Bapak lakukan selama ini. Nah itu tadi, kalau saya lebih kepada identifikasi dulu, saya cari dulu cari tahu dulu masalah yang ditimbulkan, saya cari dulu informasi dengan orang-orang terkait dengan masalah tersebut. Nah, lebih seperti itu, baru setelah itu saya akan melakukan diskusi bersama Dewan Guru agar dapat mengambil suatu keputusan dengan masalah yang muncul. Lebih ke diskusi dulu Ya, ya, mencari tahu. Ya, mencari tahu masalah yang terjadi. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sini, yang lebih Bapak anggap lebih efektif gitu. Iya, yang lebih tepat lah kan. Iya. Tadi berulang-ulang saya sampaikan bahwa kalau di instansi kami lebih mengedepankan adanya peran serta daripada lingkungan sekolah itu sendiri, baik koordinasi dengan Dewan Guru, dengan pihak-pihak sekolah lain seperti komite yang ada andil di dalam sekolah itu, agar kita berembuk bersama, kita selesaikan secara bersama-sama, agar jangan sampai keputusan yang diambil bukan atas keputusan sepihak atau atas kemauan saya sendiri, sehingga lebih mengedepankan keputusan bersama, agar segala keputusan yang muncul jangan sampai keliru seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau itu kan lebih kepada kesulitannya ya Bu ya. Iya. Tantangan kita di dalam, tadi sudah saya sampaikan dari awal, dilema etika itu adalah kasus di mana barang itu benar dan benar sama-sama benar. Kenapa dikatakan agak sulit? Di situ untuk mengambil yang tepatnya saja yang susah. Nah, kalau keputusan tantangan. Tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangannya adalah di mana kita dalam mengambil keputusan itu berhubungan dengan masalah hati ke hati, atau lebih kepada kasihan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang agak sulit kita ambil, sehingga dalam pengambilan keputusan itu saya lebih mengedepankan tadi secara diskusi atau musyawarah dengan Dewan Guru itu tadi. Selanjutnya yang kelima, itu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Di sini apakah Bapak langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tata kelola ya. Ya, maksudnya pada saat kasus itu terjadi, apakah Bapak langsung diselesaikan di situ atau nanti dijadwalkan lagi, ataukah nanti kita dijadwalkan lagi penyelesaian kasus ini? Seperti itu. Kalau secara tata kelola, artinya penyelesaian kasus terjadwal itu kita tidak punya, artinya tidak punya jadwal-jadwal khusus seperti itu dalam penyelesaian masalah. Karena kita tahu masalah itu muncul kan kadang-kadang kita tidak juga menduga kan, kita tidak menduga, tidak tahu kapan itu terjadi, di mana, seperti apa. Otomatis dalam menyelesaikan masalah itu secara ketika masalah itu muncul. Nah, kalau masalah jadwal, kalau saya akan mengambil keputusan, kita akan melakukan pertemuan kembali. Artinya kasus itu muncul, kita bersama-sama selesaikan di situ dulu. Artinya kalau tidak selesai, kita akan atur ulang pertemuan kembali
Nah, dengan seperti itu, dengan adanya jeda waktu, kita akan dapat mencari informasi lebih lanjut agar supaya di mana informasi-informasi yang kita dapat selanjutnya menjadi acuan untuk kita menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau kita udah dapat informasi, otomatis saya rasa kecil kemungkinan kita mengambil keputusan yang keliru. Saya kira seperti itu. Baik sekali Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-7, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini mempermudah atau membantu Bapak di sini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Nah, kalau faktor pasti ada Bu, karena tadi dari awal sampai ke pertanyaan yang kelima kita lebih mengedepankan diskusi. Pastinya adalah ada orang-orang di situ. Saya sudah sampaikan tadi ada dewan guru, artinya rekan kerja saya dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Otomatis rekan-rekan kerja saya lah yang tadinya membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang muncul itu. Faktornya pasti rekan guru dan komite tadi, seperti itu. Terlebih kalau kasus itu dikatakan meluas, bisa saja kita ada bantuan daripada masyarakat. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada rekan guru, komite sama masyarakat ini yang membantu tadi ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, ini pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika, pengalamannya? Baik, kalau dari segi pengalaman, otomatis kita dapat mengambil pengalaman daripada kasus yang terjadi, bahwa setiap kasus yang muncul atau setiap masalah yang kita hadapi, kita dapat menyelesaikannya secara bersama-sama, secara musyawarah, secara kekeluargaan, sehingga tidak ada masalah yang muncul, tidak ada masalah yang timbul, tidak ada penyelesaiannya. Pasti ada jalan keluarnya, sehingga masalah-masalah seberat apapun masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Saya rasa itu pengalaman yang sangat konkret yang kita rasakan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara Bapak. Banyak-banyak terima kasih nih Pak. Sama-sama. Sama-sama Bu. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Maafnya saya mengganggu waktu Bapak pada pagi hari ini ya Pak. Ya. Ya, kedatangan saya ini maksudnya mau mewawancarai Bapak itu untuk tugas saya Pak di modul 3.1, itu demonstrasi kontekstual. Ya. Itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pada Bapak, mohon kesediaan Bapak itu memberikan jawaban serta pengalaman Bapak kepada saya. Siap. Oke, saya mulai ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus, sudah kita selalu mendapat informasi ya, pertama dari guru, dapat informasi dari siswa dan juga dari masyarakat sekitar. Disitulah kita mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 KBD khususnya. Nah, memang kasus-kasus ini kita selalu mendengar berbagai model kasus yang ada dengan siswa, ya, kasus dengan siswa, sehingga kita selalu menyelesaikan masalahnya dengan berbagai cara. Adanya etika, dilema etika ini
kita selalu memperhatikan bagaimana model kasus-kasus tersebut, sehingga kita bisa bujuk rayu dan siswa supaya dia itu bisa menjadi siswa yang baik, bisa kembali lagi dengan sopan santun, bagaimana cara kita mengarahnya, sehingga dengan berbagai cara, sehingga siswa itu mudah-mudahan nantinya bisa menyadarkan dirinya. Di sini mencari informasi dulu ya Pak, Iya. itu mendengarkan dan melihat kasusnya tadi ya Pak ya. Iya, ya. Itu pertanyaan yang kedua. Ya. Ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak di sini, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil suatu keputusan di sekolah ini melakukan berbagai cara. Yang pertama, kasus ini kita perhatikan dulu. Pertama, kita memperhatikan siswa dengan guru yang bersangkutan. Misalnya guru ngajar, lalu ada masalah antara guru dan siswa. Nah, tentunya menyelesaikan masalah ini tentunya guru dan siswa tersebut, bagaimana dia bisa menyelesaikannya. Nah, setelah guru, nanti larinya ke wali kelas. Ya, kalau guru nggak bisa menyelesaikan, nanti wali kelas. Setelah dengan wali kelas, baru dengan kesiswaan. Nah, baru setelah kesiswaan baru lari ke sekolah. Nah, itu tergantung tingkatan-tingkatannya untuk mengambil kepala sekolah dengan mengambil suatu keputusan. Nah, apabila guru, wali kelas, dan juga wakil kesiswaan sudah melaporkan, nah kita akan ambil keputusan. Nah, anak tersebut mau di bagaimana menyelesaikan masalahnya, itu tergantung dari kesalahannya. Nah, kalau memang kesalahan terlalu fatal, ya mau kita keluarkan. Ya, banyak contoh yang sangat fatal, misalnya siswa hamil atau obat-obatan dan kasus-kasus lainnya lah. Nah, tapi selama ini di sekolah kita, puji Tuhan, hal-hal seperti itu belum pernah, ya, belum pernah. Adapun kasus kayak hamil kemarin, hanya dia sendiri yang berhenti, bukan sekolah yang memberhentikan. Mungkin dia merasa malu sendiri sehingga dia berhenti sendiri tanpa dikeluarkan. Itu aja. Pak, untuk selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita itu tadi saya katakan, langkah-langkah melalui wali guru, wali kelas, dan juga wakil kesiswaan dan juga kepala sekolah, itu langkah-langkahnya. Nah, dengan adanya berbagai langkah ini, biasanya kita juga melakukan pemanggilan orang tua terhadap siswa. Nah, kalau memang kalau memang permasalahannya ini cukup parah atau siswanya sudah melanggar aturan yang luar biasa, mau kita memanggil orang tua supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini, tergantung dari sekolah, dari pihak sekolah, tapi juga kita panggil orang tua. Kadang-kadang kita juga bisa panggil komite untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan berbagai cara itu, karena sesuai juga aturan-aturan sekolah dan juga tata tertib sekolah, ada di SMA satu kali itu aja. Jadi selanjutnya Pak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil satu keputusan, saya rasa tidak yang terlalu efektif untuk mengambil suatu keputusan sih. Karena kita mengambil keputusan bukan hanya kepala sekolah,
itu berdasarkan urutan ya. Dari urutan itulah kita bisa mengambil suatu keputusan. Kadang-kadang wali kelas menganggap kasus ini berat, nanti larinya ke bagian kesiswaan. Kesiswaan menganggap berat, nanti larinya dengan waka kurikulum, waka kesiswaan, dan juga pemanggilan orang tua. Nah, dari situlah sehingga semua keputusan itu bisa diselesaikan apabila sudah disepakati antara orang tua dengan sekolah, antara orang tua dengan kesiswaan dan juga kepala sekolah. Nah, kadang-kadang sampai di situ saja biasanya pemanggilan sampai dengan orang tua aja menyelesaikan keputusannya. Tidak lagi berulang kali yang menyelesaikan keputusan sampai di situ aja. Pengambilan keputusan bersama di sini ya Pak ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal dan tantangan Yang menjadi tantangan, merupakan tantangan selama ini. memang semua keputusan itu menjadi tantangan bagi kita apabila hal itu tidak bisa mengambil suatu kesimpulan atau tidak bisa mengambil suatu keputusan. Nah, tapi kalau barang ini bisa diselesaikan dengan baik, saya rasa tidak ada tantangan. Maka dengan adanya aturan-aturan ini dan keputusan ini, kita selalu mengambil langkah-langkah yang baik sehingga dapat diselesaikan dengan baik suatu keputusan itu aja. Selanjutnya Pak, di sini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita mengambilkan suatu keputusan ini kapan saja kita perlu siap, kecuali pemanggilan orang tua baru kita menggunakan jadwal. Ya, menyelesaikan suatu keputusan apabila ada siswa yang bermasalah langsung diberi dengan waka wali kelas atau dengan kesiswaan. Tidak harus menunggu hari itu atau hari nanti, besok dan sebagainya. Kapan saja kita bisa menyelesaikan. Kecuali pemanggilan orang tua baru kita tentukan jadwal. Nah, karena orang tua kan sulit untuk membagi jadwalnya, kapan mau ke sekolah, kapan mau kerja dan sebagainya. Nah, pada saat itulah kita memanggil orang tua. Ya. Jadi penyelesaian langsung di tempat ya Pak? Ya, langsung di tempat. Ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mempermudah suatu pengambilan keputusan itu tergantung dari permasalahan yang kita alami selama ini. Ya, memang permasalahan di SMA kita ini tidak juga bertele-tele masalahnya. Orang tua pun mudah diajak kompromi, wali kelas juga mudah dikompromi dan juga kesiswaan. Jadi barang itu tidak bertele-tele. Nah, sehingga barang itu apabila disepakati antara siswa dan guru bersangkutan, siswa dengan wali kelas atau siswa dengan maka kesiswaan, apabila sudah selesai tidak lagi bertele-tele, harus memanggil orang tua, cepat mengambil suatu kebijakan sehingga keputusan itu dapat disimpulkan. Nah, kadang-kadang apabila dia mengulang kembali permasalahan itu, barulah kita manggil orang tua sehingga mengambil kebijakan atau keputusan itu, barulah mengambil keputusan yang sangat fatal atau bisa diberhentikan apabila dia mengulangi kesalahan seperti itu. Ya. Nah, apabila kalau bisa diajak kompromi dari berbagai pihak, saya rasa hal itu
atau segera mungkin disimpulkan. Itu. Itu banyak faktor yang membantu tadi ya Pak Iya, dari faktor. ya. Ini yang pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman ini Pak. Pengalaman dan atau pembelajaran mengambil keputusan, kita sudah selalu belajar dari kasus-kasus atau belajar dari permasalahan-permasalahan siswa, atau kita belajar dari sekolah-sekolah lain, atau ada cerita bagaimana satu mengambil kebijakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, sehingga keputusan itu juga sebagai pedoman bagi kita, sehingga kita nantinya bisa belajar dan terus belajar, karena hal ini berkaitan dengan hukum. Nah, sehingga hukum itulah yang perlu kita dipelajari, baik hukum, terutama di sini sangat kental dengan hukum adat, hukum perdata, dan juga hukum pidana. Nah, lagi kasus-kasus di daerah kita ini yang sangat dominan, misalnya seperti pencurian sawit dan sebagainya. Nah, disitulah kita selalu mempelajari kasus-kasus yang ada di sekitar kita, di sekitar masyarakat kita ini. Nah, sehingga itulah menjadi pedoman bagi kita, sehingga kita juga bisa menyimpulkan, bisa menjadi pelajaran dan bisa mengambil satu keputusan untuk masyarakat kita dan bagi kita semua yang ada di SMA Negeri 1 Kolabumi. Cara saya itu aja. Baik, terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu untuk saya wawancara pada Iya, hari iya. ini. Apa-apa. Terima kasih banyak Pak. Ya.